sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Suatu hari Yesus turun dengan ke-12 rasulnya dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Sekilas tampaknya kata-kata ini bertentangan dengan logika dunia. Bagaimana mungkin kemiskinan, kelaparan, kesedihan, dan penolakan dapat menjadi sumber kebahagiaan? Bukankah orang-orang, termasuk setiap kita, juga berusaha untuk menghindari penderitaan ini? Siapa di antara kita yang mau menjadi miskin? Siapa di antara kita yang ingin terus lapar?
Tentu kita semua ingin hidup yang baik dan enak. Namun hari ini dalam sabda bahagianya, Yesus undang kita semua untuk melihat kemiskinan, kelaparan, dan juga penderitaan dari perspektif kerajaan Allah. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kelimpahan materi, tetapi dari hubungan yang intim, yang dalam dengan Tuhan. Kemiskinan yang kita dengar dalam Injil tadi bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi lebih pada sikap hati yang menyadari ketergantungan penuh kepada Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi menyerahkan dirinya kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sebaliknya, celakalah mereka yang puas dengan kekayaan, kenyamanan, dan pujian duniawi, tetapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena semua hal duniawi akan berlalu, tetapi kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, di zaman ini, ketika teknologi semakin maju dan orang-orang merasa dapat mengatasi apapun dengan pengetahuan dan kekuatan mereka sendiri, banyak orang mulai melupakan Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kecerdasan, kekayaan, dan inovasi, seolah-olah semuanya itu adalah sumber kebahagiaan dan keselamatan sejati. Tetapi tidak peduli seberapa besar kemajuan di dunia, hati manusia, hati kita semua tetap akan terasa kosong tanpa Tuhan. Hanya di dalam Dia kita bisa menemukan kebahagiaan sejati, kekuatan sejati, dan kehidupan kekal. Sabda Yesus yang kita dengar hari ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk memberi kita harapan dan sukacita. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia melihat setiap air mata kita yang menetes. Dia tahu setiap luka di hati kita. Penderitaan dunia ini bukanlah akhir dari segalanya, karena Tuhan memiliki janji yang pasti. Kerajaan Allah adalah milikmu. Karena itu marilah kita hidup dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, selalu percaya dan mengandalkan Dia. Jangan kita terpukau pada harta, kedudukan, atau popularitas saja. Tetapi sebaliknya marilah kita mendekatkan diri kepadanya dengan penuh iman. Jangan takut menghadapi tantangan, karena di setiap penderitaan dan tantangan ada berkat. Tuhan selalu melihat, selalu peduli, dan selalu menghibur kita tepat pada waktunya. Bergembiralah karena di dalam Dia kita memiliki segalanya. Marilah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jika kita dikaruniai kelimpahan, gunakanlah untuk menolong sesama, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ketika kita menderita, janganlah biarkan kesedihan menguasai hati kita, tetapi teruslah percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah. Tuhan ingin kita hidup dalam kasih dan solidaritas, dan mencerminkan wajah-Nya
dalam setiap tindakan nyata. Ketika kita berbagi dengan orang lain, kita juga mengalami sukacita sejati, yaitu kasih Tuhan yang terus mengalir ke dalam hidup kita. Semoga sabda bahagia Tuhan hari ini senantiasa menjadi sumber kekuatan, harapan, dan penghiburan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.